Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Na'ina ta'alum wa ta'lim wal naf'a wal intifa' wal mudhakarata wa tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha la tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dilal alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabi minallahi ta'ala. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa almikum fid darain amin. Wa nafsu laha thalathu darajat mukhtalifat. Al-ula an-nafsul ammaratu bis-su' ad-da'iyatu lil makruh fahiya aduwatul mu'min wa huwa ma'murun bi mukhalafatiha wa mujahadatiha. Wa thaniyatu an-nafsul lawwamah ta'muru bis-su'i taratan wa talumu ukhra wa hiya aqrabu ila sadaqatihi. Wa thalithah hiya nafsul mutmainnah al-mubarakah sadiqatul mu'min qad ma'annat bi dzikrillah wa dhahabat bi kulliha ilayh wa hiya allati yunadiha bi qoulihi ta'ala ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wa hadhihi nufusun nabiyyin wa siddiqin wa man garuba min darajatihim. Wa fil hadith likulli imri'in min ibni adam qarin minal jin wa fi riwayah syaitan wa amma ana faqad a'anani Allahu ala syaitani fa aslam. Wa fi hadha isyarah muwafiqah li qouli ta'ala inna ibadi laysa laka alaihim sultan qad tawallallahu amrahum wa kafahum syarrahum fallahu yarzuquna mahabbatahum wa yashmuluna binafa'atihim wa syafa'atihim fid dunya wal akhirati amin. Nafsu itu ada 3 derajat yang berbeda, memiliki 3 tingkatan yang berbeda. Yang pertama an-nafsul ammarah bisu, nafas yang selalu memerintahkan keburukan, ad-da'iya lil makruh, yang mengajak kepada atau untuk hal-hal yang dibenci. Lah nafsu yang selalu mengajak kepada keburukan, yang selalu menyerukan kepada sesuatu yang dibenci, itu adalah nafsu musuhnya orang mukmin. Yang kita diperintahkan untuk menentang dan melawannya. Mengajak meninggalkan sholat, mengajak meninggalkan puasa, mengajak meninggalkan hal-hal yang baik, sedekah, majelis ilmu, membaca Al-Quran, berzikir. Jangan yang selalu menghalangi, menghalangi kebaikan, mendorong melakukan hal-hal yang dibenci, berbohong, riba, menzalimi dan lain-lain sebagainya. Itu nafsul ammarah bisu. Lah nafsu ini diharuskan dan diwajibkan kita untuk menentang dan melawannya, bertarung menghadapinya. Karena nafsu ini adalah musuhnya orang yang beriman. Orang yang beriman senang ibadah, sholat, membaca Al-Quran, berzikir, bersedekah, melakukan kebaikan ini, kebaikan itu. Orang yang beriman. Lah sedangkan nafsu ini
membuatnya berat melakukannya, menghalang-halanginya. Nah, karena itu menjadi musuh. Sesuatu yang disenangi kemudian ada yang menghalangi, pasti tidak menyenangkan untuk yang menyenangi sesuatu itu. Anak kecil senang bermain, kemudian dihalangi, pasti dia nggak senang. Apapun yang menghalanginya, siapapun yang menghalanginya, dia nggak senang. Kenapa? Menghalangi dari sesuatu yang disenanginya. Orang beriman senangnya apa? Zikir. Senangnya sholat, senangnya baca Al-Quran, senangnya bersedekah, senangnya kebaikan ini kebaikan itu. Dihalangi, nggak senang. Lah dihalangi dengan sesuatu yang cocok pas dengan jiwa. Akhirnya apa? Berat. Nah, karena itu ini harus dilawan. Harus dilawan, harus ditentang. Nggak bisa kita pasrah, nyerah, nggak bisa, harus ngelawan. Seperti itulah yang dikatakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sepulangnya dari peperangan, yang menyampaikan kepada para sahabat, raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita baru saja pulang nih dari peperangan kecil menuju peperangan yang besar. Para sahabat beranggapan, wah, berarti sebentar lagi musuhnya lebih banyak, lebih kuat, lebih hebat dari yang sebelumnya ini. Tapi para sahabat tanya, peperangan yang gimana ini ya Rasulullah? Perang atau perang hanya sekedar maknawi? Dijawab oleh Rasulullah, jihadun nafas. Peperangan yang lebih besar itu adalah jihadun nafas. Jihad melawan hawa nafsu, menentang, melawannya. Kita habis sholat, kita perlu jihad itu. Untuk apa? Tidak bangga diri dengan sholat kita, tidak sombong dengan sholat kita, tidak riak dengan sholat kita. Kita bangun malam, menangis, merintih, berdoa, perlu jihad setelahnya. Tidak sombong, tidak bangga diri, tidak merendahkan orang lain dan lain sebagainya. Itu habis membaca Al-Quran, habis mengikut pengajian dan semisalnya, perlu apa? Jihad. Tidak sewena-wena, tidak menganggap diri kita lebih baik dari yang lainnya. Wah, itu berat. Berat. Tapi harus ditentang, harus dilawan. Lah melawannya itu dengan apa? Tidak mentaatinya. Jangan dikerjakan, kerjakan. Jangan sekarang, nanti, kerjakan sekarang. Seperti itu yang diajarkan. Bahasa simpelnya, kalau nggak sekarang kapan lagi? Makanya Imamul Busiri menggambarkan nafsu itu yang amarah bisu ini harus kita didik, harus kita tekan. Dan beliau menggambarkan gambaran berat di awal, tapi hanya nanti enteng. Sehingga beliau gambarkan dengan apa? Seorang ibu yang ingin menyape anaknya.
Berat bagi anak meninggalkan ASI. Dia nangis, dia rewel, cerewet, ini itu. Yang bersamanya kesel juga dengarkan tangisan. Dibujuk ini nggak mau, dibujuk itu nggak mau, kan kesel telinga. Tapi dia juga butuh apa? Butuh bersabar. Setelahnya untuk keduanya enak. Wa nafsu katifli intuhmilhu syabba ala hubbir radha intuhmilhu yan Fatimi. Wa nafsu katifli, nafsu itu seperti anak kecil. Intuhmilhu syabba ala hubbir radha. Kalau kamu biarkan, wah dia akan terus nyusu, nggak akan berhenti. Wa intaftimhu yan Fatimi. Kalau kamu sapi, kamu lepas, dia akan lepas. Malas, dituruti terus, nggak akan ada selesainya. Nunda-nunda terus, nggak akan ada selesainya. Lawan, lawan. Wa khalifin nafsa wa syaitana wa asihima. Kita diperintahkan nanti Pak untuk melawannya, menentangnya. Baru di situ kita akan berhasil. Akan berhasil. Nah itu. Yang pertama adalah nafsul amarah. Ini musuhnya orang yang beriman yang kita diperintahkan untuk menentang dan melawannya. Yang kedua, nafsul lawamah. Nafsul lawamah ini adalah simpang siur. Kadang mengajak kita melakukan keburukan, kejahatan. Kadang mencela kita, mencemooh kita atas keburukan. Ayo, mumpung ada tontonan ini gratis, asik, ini dan itu, diajak. Kadang, gimana sih kamu ini? Kok masih melakukan ini? Kok masih melakukan itu? Apa nggak bosen? Apa nggak takut? Jadi kadang geret ke maksiat, kadang menyalahkan kita atas perbuatan maksiat. Wa hiya aqrab ila sadaqatihi. Nafsu ini lebih dekat kepada apa? Sadaqatihi, kebenarannya. Yang ketiga, nafsul mutmainnah al-mubarakah. Nafsu yang tenang, yang penuh dengan berkah. Artinya apa? Nafsu yang jinak. Kalau yang pertama adalah nafsu liar, yang nggak boleh kita lalai, harus apa? Sigap dan harus waspada. Kalau yang kedua, ini kadang liar, kadang jinak. Kalau yang ketiga ini jinak. Jinak. Lah ini shadiqatul mukmin, temannya orang yang beriman. Kenapa? Jinak bisa diatur, bisa diatur, bisa dikendalikan, nggak berontak, nurut, taat. Kenapa? Karena nafsu yang ketiga ini apa? Gadit ma'anat bidzikrillah. Nafsu itu benar-benar apa? Merasa tenang dengan zikir kepada Allah. Jadi nggak berontak dia. Diajak zikir itu tenang, ngikuti, mendengarkan. Kalau yang kedua atau yang pertama diajak zikir itu umek, kupu, ngelihat jam, dang mari. Tapi kalau ngelihat maksiat, tontonan-tontonan yang nggak berfaedah, dari jam 12 siang sampai jam 5 atau maghrib nggak pernah lihat jam. Sholat lupa,
Mau ninggalkan tontonan yang nggak berfaedah tadi itu berat, eman, padahal nggak ada ruginya, tapi berat. Itu yang pertama, harus dilawan, harus ditentang. Kalau yang ketiga ini enggak, diajak zikir itu menikmati, merasa nyaman, merasa tentrem, tenang. Kenapa? Wa dhahabat bikulliha ilaih. Karena nafsu ini sudah sepenuhnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nafsu inilah yang diserukan oleh Allah dalam ayat Al-Qur'an, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah, jiwa atau nafsu yang tenang, yang jinak. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kamu kepada Tuhanmu radiyatan mardiyah, rela dan diridhai, ya, senang, ya, bahagia. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah kamu wahai nafsu fi ibadi, kepada hamba-hambaku, hamba-hamba yang soleh, hamba-hamba yang taat kepada Allah. Wadkhuli jannati, dan masuklah kamu wahai nafsu jannati, surgaku. Wa hadhihi nufusun nabiyyin wasiddiqin wa man garuba min darajatihim. Nafsul mutmainnah ini adalah miliknya para nabi, miliknya para siddiqin, aulia, dan yang dekat derajatnya dengan mereka. Jadi nafsul mutmainnah itu dimiliki oleh para nabi. Makanya nggak ada para nabi itu malas, nunda kebaikan, ya, kemudian membuang-buang waktu sia-sia, nggak ada. Begitu juga para siddiqin, para aulia, dan orang-orang yang derajatnya dekat dengan para nabi. Itu mereka memiliki nafsul mutmainnah. Makanya enak mereka. Malam bangun enteng, asik, menikmati, ya, ibadahnya di tengah malam. Kalau kita kan enggak, mungkin bangun malam, mungkin bangun, tapi abot berat. Kadang sudah bangun, sudah wudhu, sudah punya niat ingin ini itu, ya, mata kita didudui. Akhirnya apa? Tidur aja, ngantuk, ngelambiar kira iso, nggak kuat. Kenapa? Nafsunya bukan mutmainnah. Kalau mereka nafsunya mutmainnah, bangun, wudhu, sholat itu asik. Ada sudah yang dudukin di matanya, nggak ada sudah, asik, tenang. Wafil hadis, dalam hadis disebutkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, likulli imri'in min ibni Adam qarun minal jin, wa fi riwayat syaitan. Setiap manusia itu didampingi oleh jin atau didampingi oleh setan. Ya. Setiap manusia didampingi oleh jin atau setan. Ya. Lah pendamping ini tergantung kita. Nah, seperti bodyguard, security, dan semisalnya, tergantung apa? Majikan, ya, nyari yang kuat, yang pinter, cerdas, atau lemah, tergantung majikannya. Nah. Lah teman yang mendampingi kita daripada jin atau setan ini, kita harus milih yang lemah, jangan milih yang kuat. Karena kalau milih yang kuat, ya kita yang akhirnya jauh dari kebaikan, jauh dari ketaatan, jauh dari ibadah. Karena itu katanya Nabi, wa ana faqad a'anani Allah wa la syaitani fa aslam. Ya. Adapun aku, Allah telah memberikan pertolongannya kepadaku atas syaitanku, yaitu pendamping syaitanku, fa aslam. Nah, sehingga aku selamat daripada apa? Setan tadi itu, pendampingku. Ya.
Dan ini sesuai dengan yang diisyaratkan oleh Allah dalam firman-Nya, inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Ya, sesungguhnya hamba-hambaku tidak ada bagimu atas mereka sultan, jalan, kepemimpinan. Artinya apa? Kamu wahai setan tidak memiliki akses untuk merusak, untuk membimbing, mendidik hamba-hambaku. Artinya orang-orang soleh. Nggak punya aksesnya kamu, nggak punya jalannya. Sudah ditutup semua sama Allah untuk merusak, nggak bisa. Tapi bukan hamba-hamba soleh, bukan hamba-hamba yang taat, yang ahli ibadah. Oh, kamu punya akses banyak. Makanya Nabi mengatakan apa? Aku selamat. Kenapa selamat? Karena Nabi adalah hamba yang yang penuh dengan ketaatan, yang penuh dengan ibadah. Apalagi Nabi Rasul maksum. Kalau bukan Nabi, para Rasul, wali aja, setan sudah nggak punya akses. Nggak punya akses, tutup. Tapi yang bukan mereka, wah aksesnya banyak setan. Lewat mata, lewat telinga, lewat mulut, lewat tangan, lewat kaki, lewat akalnya, hatinya, dan lain-lain sebagainya, macam-macam jalannya, aksesnya. Gatawallahu amrahum wa kafam syarahum. Allah telah apa? Mengurus urusannya mereka, menjaga urusannya mereka, dan mencegah mencegah mereka daripada keburukannya setan tadi itu. Jaga sama Allah mereka, dijaga, dilindungi. Para aulia dilindungi oleh Allah. Urusannya mereka, Allah yang menjalankan. Jadi ada 3. Ada nafsul ammarah bisu. Ini musuhnya orang beriman, harus dilawan, harus ditentang. Ada nafsul lawamah, dengser, kadang nyuruh baik, kadang nyuruh buruk. Yang pertama harus benar-benar kita lawan. Yang kedua, kita ini harus hati-hati karena nggak jelas. Yang ketiga, harus kita cari, harus kita miliki, harus kita dapatkan, yaitu nafsul mutmainnah, yang membuat tenang saat berzikir, yang membuat kita bisa menikmati zikir, ibadah, dan lain-lain sebagainya. Harus kita cari. Kenapa? Karena mereka ini yang memiliki nafsul mutmainnah adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang setan kesulitan akses untuk merusak mereka karena Allah jauhkan dari tipu dayanya setan dan lain-lain sebagainya. Fallahu yarzuquna wa mahabbatahum. Semoga Allah memberikan rezeki kepada kita mencintai mereka. Wa yashmuluna binafaati wa syafaatihim, meliputi kita dengan kemanfaatan dari mereka dan mendapatkan syafaat pertolongan mereka di dunia wal akhirah, di dunia maupun akhirat. Amin. Al-Fatihah.